semuanya. Biar enak belajarnya. Oke? Ya. Nah, baik. Alhamdulillah. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ahmad Paki. Hadir, Bu. Rizky Pedrianto. Hadir, Bu. Davi Ramadan. Hadir, Bu. Rafa Alfiandi. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir hari ini ya nak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk hari ini Ibu minta kepada Putra. Oke, silakan Putra. Sab, gerak, doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tadi kita sudah berdoa ya. Sebelum kita masuk kepada tadarus Al-Qur'an, materi kita hari ini Ibu mau bertanya. Pertemuan kita yang lalu masih ingatkah kita apa materi kita? Masih, Bu. Apa itu, Nak? Betul, sholat tarawih. Siapa yang masih ingat apa itu sholat tarawih? Ya, kenali. Sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari di bulan Ramadan. Betul ya. Oke, tepuk tangan ya. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Materi minggu kemarin sama berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu tadarus Al-Qur'an. Ya, karena sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an sama-sama amalan yang bisa dikerjakan pada bulan Ramadan. Anak-anak semuanya, siapa yang pernah tadarus Al-Qur'an? Semuanya, ya mantap. Siapa yang mengerjakannya? Ariska. Ya Ariska, gimana nak mengerjakan melaksanakan tadarus Al-Qur'an? Saya mengerjakan tadarus Al-Qur'an Di rumah. Oke. Tujuannya adalah yang pertama, setelah kita mempelajari nanti, diharapkan anak-anak kami satu memahami makna tadarus Al-Qur'an, yang kedua mengemukakan hukum tentang tadarus Al-Qur'an, yang ketiga menjelaskan adab-adab tadarus Al-Qur'an, empat mempraktekkan tadarus Al-Qur'an dengan benar, dan yang kelima menunjukkan hikmah tadarus Al-Qur'an dengan benar. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham, Nak? Paham, Bu. Sekarang coba kamu perhatikan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min nas. Perhatikan video selanjutnya. Dari video tadi, kira-kira apa yang kamu pahami, Nak? Ya, Hani. Dari video yang pertama kurang memenuhi hukum ilmu tajwid, dan video yang kedua sudah memenuhi hukum ilmu tajwid. Betul ya. Nah, video yang pertama di situ kita lihat makhraj hurufnya dan panjang-panjangnya kurang sempurna ataupun ilmu tajwidnya belum sempurna ya, belum bagus. Dan video yang kedua adalah pembacaan Al-Qur'an yang sudah memenuhi hukum-hukum ilmu tajwid. Yang namanya tadarus harus sesuai dengan ilmu tajwid. Makanya hari ini kita belajar tadarus Al-Qur'an. Oke, selanjutnya apa itu tadarus Al-Qur'an? Tadarus Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, yaitu darosa yang artinya belajar. Ya, secara bahasa tadarus Al-Qur'an diartinya
Betul nak? Seperti yang kamu lakukan di bulan Ramadan kemarin, ada 2 orang, ada 3 orang, ataupun bahkan 10 orang berkumpul. Satu orang membaca Al-Quran dan yang lainnya menyimak. Samping kita membaca, kita mempelajari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, hukum-hukum tajwidnya. Jadi tidak sekedar membaca ya nak ya. Tidak sekedar membaca Al-Quran, tetapi kita pelajari juga hukum-hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran tersebut. Paham kira-kira? Paham. Gunanya untuk apa nak? Gunanya agar kamu itu membacanya dengan bagus dan tidak salah-salah nanti artinya, yang sesuai dengan arti yang ada dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya, apa itu hukum tadarus Al-Quran? Hukumnya sunnah bagi semua muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, itu sunnah hukumnya. Siapa yang tahu arti sunnah? Ella, oke. Sunnah apa nak? Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan kalau kita tidak mengerjakannya pun tidak berdosa ya. Jadi kalau kita mengerjakan tadarus Al-Quran, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak mengerjakannya pun tidak berdosa, tetapi kita rugi. Orang dapat pahala, kita tidak dapat. Oke, jadi kita harus berlomba-lomba mendapatkan pahala. Salah satunya adalah dengan melaksanakan tadarus Al-Quran. Kalau kita mau melaksanakan tadarus Al-Quran, ada aturannya. Ya, tidak sembarangan, agar tadarus kita itu bernilai ibadah. Salah satunya adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari kotoran dan najis. Apa itu si najis? Contoh najis itu apa nak? Air kencing, terus? Itu contoh-contoh najis. Jadi kita harus suci dari itu ya. Betul untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Yang kedua, ambil wudhu terlebih dahulu. Ya, yang kamu lakukan kemarin itu terlebih dahulu berwudhu nak? Iya betul, harus wudhu dulu. Yang ketiga, duduk dengan tenang, jangan merasa rusuk ya. Yang keempat, kalau kawan kita membaca, kita harus mendengarkannya dengan baik. Betul, itu yang harus kita lakukan, menasihati teman kita yang tidak mau mendengarkan pada saat kawan kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran itu diawali dengan ta'awuz. Siapa yang tahu itu ta'awuz? Ya putra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tepuk tangan untuk putra. Oke ya. Dan yang ketujuh adalah menutup aurat. Yang perempuan harus pakai jilbab cantik, semuanya tertutup. Yang laki-laki pakai peci, celana panjang, kan bagus, iya kan nak? Iya. Dan yang kedelapan, jangan bercanda katanya. Seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, Davi. Ada temannya katanya yang bercanda. Itu tidak baik. Jadi usahakan kalau kita tadarus itu harus tenang dan kita mendengarkannya dengan baik, dan yang membaca pun harus baik, tenang dia. Oke, nak paham? Nah, selanjutnya lihat apa bu hikmah tadarus Al-Quran. Apa kira-kira yang kamu rasakan kalau kamu tadarus Al-Quran? Apa? Hati menjadi tenang. Betul nggak kira-kira? Betul, karena Al-Quran itu salah satunya adalah pengobat hati, menumbuhkan ketenangan, menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Kalau kita tadarus, berarti kita lebih cinta kepada Al-Quran kita. Yang kedua, memperlancar bacaan. Betul nggak kira-kira ini? Betul. Kalau sering kita membaca Al-Quran, kita semakin lancar, mendapat pahala dari Allah pasti. Ini istimewanya nak. Kalau kita di dalam tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, itu berlipat-lipat ganda, tidak seperti hari-hari yang lain. Dan yang keempat adalah menumbuhkan silaturahmi. Kira-kira kalau kita tadarus Al-Quran, makin banyak nggak teman-temannya? Banyak. Siapa yang pengalaman makin banyak temannya? Iya. Semuanya. Iya. Yulika, siapa yang kamu jumpai di waktu tadarus Al-Quran? Banyak? Siapa-siapa nak? Iya, kita menumbuhkan silaturahmi, jadi semakin banyak teman-teman kita, semakin banyak saudara-saudara yang bisa kita kenali. Itulah hikmahnya ya nak ya, paham? Ya, perhatikan nak, anak teman kita mau membaca. A'udzubillahi minasy
Oke, selanjutnya kita diskusi ya nak ya. Baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bahan diskusinya bisa dilihat di depan nak dan sudah ibu bagikan di setiap kelompoknya. Silakan, ayo semangat, bantu. Ya nak ya, bantu. Yang namanya diskusi harus saling kerjasama. Kalau kurang paham boleh bertanya dengan ibu. Kelompok 4. Oke, mantap. Baik anak-anak semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah siap semuanya. Sekarang kita masuk kepada membacakan hasil diskusi masih mulai dari kelompok 1. Oke, Fahri. Bagaimana pendapatmu tentang tadarus Al-Quran yang tidak mengikuti ilmu tajwid? Menurut kami itu salah atau kurang benar karena kita harus membaca dengan ilmu tajwid. Kedua, apa solusinya jika ada ilmu dalam membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan ilmu tajwid? Dan mengajarkan ilmu tajwid. Jika jelaskan ada pada tadarus Al-Quran, kunci, menghadap kiblat, guru terlebih dahulu, dan duduk tenang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak semuanya, karena semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ibu menilainya cukup bagus ya. Semua pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan benar. Ini adalah hasil kerjasama kelompok ya. Jadi pembelajaran kita hari ini ibu rasa cukup bagus dan sudah memenuhi dengan baik. Kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah tadarus Al-Quran adalah mempelajari dan membaca Al-Quran dilakukan. Iya. Dan yang kedua, hukum tadarus Al-Quran itu adalah apa nak? Ketiga adalah tadarus Al-Quran harus dilaksanakan dengan adab-adab tadarus Al-Quran. Iya. Dan yang keempat adalah tadarus Al-Quran sangat besar manfaatnya kepada kita. Kita mendapat pahala dan kita menjalin silaturahmi. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oh, berarti sudah paham semua ya. Pintar anak ibu. Tepuk tangan. Jangan lupa LKPD yang ibu berikan tadi dikerjakan di rumah. Kalau nanti ada yang kurang paham, boleh bertanya dengan orang tua ataupun kakak ataupun saudara ya. Paham nggak? Paham. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.